Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok manajemen proyek, perwakilan salah satu kelompok dari kelas H. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkuman materi manajemen proyek. Sebelum kami memulai presentasi tentang rangkuman manajemen proyek, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Nima Dewi Burtasari dengan NIM 1917041185. Di sini saya akan mempresentasikan tentang project charter. Baik, untuk materi dari project charter, saya mulai dari judul proyek. Kami memakai judul proyek yaitu Rencana Sistem Informasi Penjualan Toko Bunga Niana. Kemudian tanggal dari proyek kami memulai yaitu tanggal 20 Maret 2021. Kemudian tanggal akhir dari proyek kami yaitu 30 Maret 2021. Kemudian untuk informasi anggaran kita memakai sekitar 25 juta. Kemudian nama dari proyek kami yaitu diketuai oleh KDA Yunensiana. Kemudian untuk tujuan dari proyek kami yaitu membuat website untuk membantu dalam pengelolaan penjualan toko bunga Niana. Dan untuk tujuan utama kita yaitu pada proses promosi produk dalam pelayanan terhadap customer agar lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas presentasi dari saya akan lanjutkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya KDA Yunensiana dengan NIM 1917041157. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai project charter. Selanjutnya yaitu kriteria sukses dalam melaksanakan project charter, memberikan pelayanan terbaik bagi customer, bertanggung jawab atas pesanan yang diminta, tepat waktu dalam mengirim pesanan ke customer, dan jujur dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada pendekatan, memberikan informasi melalui sosial media maupun website. Nah, peran dan tanggung jawab, informasi kontak, nama dan tanda tangan peran jabatan sudah ditandatangani dan disetujui oleh anggota kelompok. Kemudian ada jadwal kegiatan kerja proyek. Yang pertama ada persiapan pada minggu pertama, yang kedua ada pengambilan data primer di minggu pertama dan kedua. Kemudian pembuatan sistem informasi ada di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang terakhir penyusunan laporan ada di minggu keempat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, baik, perkenalkan nama saya Lohmas Febriani dengan NIM 1917041163. Baik, sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Staffing Management Plan. Yang pertama itu ada introduction, ada purpose. Sistem informasi adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh organisasi dalam menyampaikan proses-proses bisnis secara global. Sistem informasi toko bunga ini dibangun dengan aplikasi berbasis web. Sistem informasi toko bunga ini dibangun atas 3 entitas yaitu pedagang, pengunjung, web, dan administrator. Pada dasarnya, sistem ini dibuat untuk memudahkan proses-proses bisnis yang berlangsung sehingga meningkatkan suatu produktivitas. Yang kedua yaitu audition. Sponsor yang terlibat pada proyek ini adalah Yadnya Dekorasi dan Japan Center. Yadnya Dekorasi membantu dalam promosi produk melalui sistem informasi yang kami buat. Kemudian Japan Center memberikan layanan berupa jaringan internet. Baik, selanjutnya yaitu assumption atau constraint, yaitu kendala yang terdapat pada proyek ini, yaitu sulitnya konsumen mengakses website sistem informasi dikarenakan kurangnya jaringan internet. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai websitenya dan perlu dilakukan lebih banyak promosi sistem informasi yang ini agar dikenal lebih luas. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadet Dewi Burtasari dengan NIM 1917041138. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai staffing management. Staff required. Yang pertama yaitu manajer mempunyai skill bertanggung jawab dan mampu mengontrol proyek yang memiliki 3 orang staff dengan jangka waktu tanggal 14 bulan 5 2021 dengan durasi 1 tahun. Yang kedua yaitu sekretaris, mempunyai skill mencatat administrasi sistem proyek
dengan mempunyai 2 orang staf, yaitu dengan jangka waktu tanggal 14 bulan 5 2021 dengan durasi 1 tahun. Yang ketiga yaitu anggota mempunyai skill membantu manajer dalam bidangnya yang membutuhkan 10 orang staf dengan jangka waktu 14 bulan 5 tahun 2021 dengan durasi 1 tahun. Baik, selanjutnya ada staff acquisition. Yang pertama yaitu manajer mempunyai 3 orang staf dengan tugas untuk mengelola suatu proyek yang dibuat. Yang kedua, sekretaris mempunyai 2 orang staf dengan tugas untuk membantu mencatat administrasi proyek. Yang ketiga, anggota dengan mempunyai 10 orang staf dengan tugas untuk melaksanakan tugas yang dibuat. Nah, selanjutnya yaitu training required. Yang pertama, manajer membuat suatu laporan proyek dengan jangka waktu 1 minggu dengan biaya 1 juta, yaitu melakukan training pelatihan komputer dan pendampingan dan memiliki karakter kepemimpinan. Yang kedua, sekretaris membuat administrasi dalam jangka waktu 5 hari dengan biaya 500.000 dan melakukan training pelatihan komputer dan konsultasi dan memiliki kemampuan menganalisis. Yang ketiga, anggota memasarkan dan mendata proyek yang diberikan membutuhkan waktu 3 hari dan biaya 250.000 dan melakukan training pelatihan komputer, pendampingan dan ceramah dan bekerja sama dengan tim. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewa Agung Gede Giri Kresna Putra dengan NIM 19170441162. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai WBS tentang rancangan sistem informasi penjualan toko bunga Nirna Floris. WBS ini direncanakan selama 26 hari dari hari Selasa tanggal 6 bulan 4 2021 sampai hari Selasa tanggal 11 bulan 5 2021. Adapun beberapa rangkaiannya yaitu pertama tahap persiapan. Yang pertama itu penyiapan perangkat selama satu hari dimulai dari tanggal 6 bulan 4 2021 dan berakhir juga di tanggal 6 bulan 4 2021. Yang kedua, pencarian data pendukung dilakukan selama 2 hari dari tanggal 7 bulan 4 tahun 2021 sampai tanggal 8 bulan 4 2021. Yang ketiga, mempersiapkan domain selama 1 hari yang dimulai dari tanggal 9 bulan 4 2021 dan selesai di tanggal yang sama. Lalu yang keempat, menentukan platform selama 1 hari di tanggal 12 bulan 4 2021 dan selesai di hari yang sama. Lalu tahap kedua yaitu pengambilan data primer selama kurang lebih 9 hari. Yang pertama ada tahap wawancara dengan estimasi waktu selama 2 hari dimulai dari tanggal 13 bulan 4 2021 sampai tanggal 14 bulan 4 2021. Lalu yang kedua ada focus group discussion dengan estimasi waktu selama 2 hari yang dimulai dari tanggal 15 bulan 4 2021 sampai hari Jumat tanggal 16 bulan 4 2021. Lalu selanjutnya ada tahap yang ketiga yaitu tahap survei selama 3 hari dari tanggal 19 bulan 4 2021 sampai dengan tanggal 21 bulan 4 2021. Lalu tahap yang terakhir yaitu eksperimen selama 2 hari yaitu dari tanggal 22 bulan 4 2021 sampai tanggal 23 bulan 4 2021. Lalu tahap ketiga yaitu pembuatan sistem informasi. Dalam pembuatan sistem informasi ini terdapat 4 rangkaian. Yang pertama, desain website selama 2 hari dengan estimasi waktu dari tanggal 26 bulan 4 2021 sampai tanggal 27 bulan 4 2021. Lalu yang kedua ada pengoperasian, pengembangan dan selanjutnya ada tahap ketiga yaitu pembuatan sistem informasi. Pembuatan sistem informasi ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu desain website dengan estimasi waktu selama 2 hari dari tanggal 26 bulan 4 2021 sampai tanggal 27 bulan 4 2021. Lalu yang kedua ada pengoperasian, pengembangan dan analisa dengan estimasi waktu 3 hari dari tanggal 28 bulan 4 2021 sampai tanggal 30 bulan 4 2021. Selanjutnya ada uji coba dengan estimasi waktu selama 2 hari yaitu dari tanggal 3 bulan 5 2021 sampai tanggal 4 bulan 5 2021. Yang terakhir yaitu implementasi dan pemeliharaan dengan estimasi waktu 2 hari
dari tanggal 5 bulan 5 2021 sampai tanggal 6 bulan 5 2021. Lalu tahap terakhir yaitu penyusunan laporan, yaitu pembuatan laporan akhir proyek selama 3 hari dengan estimasi waktu dari tanggal 7 bulan 5 2021 sampai tanggal 11 bulan 5 2021. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Yeni Devita. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang budgeting. Untuk menentukan nilai budgetingnya didapatkan dari cost baseline dengan jumlah. Yang pertama ada persiapan. Penyiapan perangkat totalnya 300.000, pencarian data pendukung totalnya 120.000, mempersiapkan domain 105.000, menentukan platform totalnya 120.000. Nah, yang kedua ada pengambilan data primer. Yang pertama ada wawancara, totalnya 50.000, fokus group discussion 50.000, survei totalnya 100.000, dan eksperimen 300.000. Yang ketiga ada pembuatan sistem informasi. Yang pertama ada desain website, itu totalnya 205.000, dan pengoperasian, pengembangan dan analisa totalnya 300.000, uji coba 300.000, implementasi dan pemeliharaan itu totalnya 500.000. Dan yang keempat ada penyusunan laporan. Ya, yang pertama pembuatan laporan akhir proyek, yaitu totalnya 50.000. Untuk menentukan total budgetingnya, yaitu digunakan total dari cost baseline, yaitu sebesar 2.500.000. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.